Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di Administrasi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Kemudian perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan. Sebelumnya, saya berasal dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang administrasi peserta didik yang berisi tentang pengertian, proses, instrumen, baik manual maupun elektronik, serta peran guru dalam administrasi peserta didik. Kita masuk kepada pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik berarti orang yang sedang berguru atau belajar. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam upaya mengelola siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sujipto, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Sedangkan menurut Asnawir, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Proses administrasi peserta didik adalah yang pertama perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu penetapan daya tampung sekolah, penetapan syarat calon siswa, penetapan panitia penerimaan siswa baru. Sedangkan dalam penerimaan siswa baru, adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan publikasi, mempersiapkan formulir pendaftaran, menerima atau melayani pendaftaran, melaksanakan penyaringan, serta pengumuman calon yang diterima. Yang kedua yaitu orientasi siswa baru. Kegiatan yang dilaksanakan adalah memperkenalkan fasilitas sekolah, memperkenalkan sivitas akademika, serta memperkenalkan program sekolah. Yang ketiga, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Dalam kegiatan ini, yang paling penting adalah bagaimana tegaknya disiplin yang baik di sekolah dan siswa akan patuh dengan tata tertib sekolah tersebut. Yang keempat yaitu pembinaan kesiswaan. Dapat dilakukan melalui 4 jalur organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wilayah mandala. Menurut Mulyasa pada tahun 2006, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan awal tahun pembelajaran yang terdiri atas penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, dan pembentukan petugas penerimaan peserta baru. Yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin dan tata tertib sekolah, pemberian ganjaran dan hukuman. Sedangkan pada akhir tahun ajaran, kegiatan administrasi yang dilakukan adalah menyangkut tentang pelaksanaan ujian dan kenaikan kelas. Selanjutnya, instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku clipper, catatan tata tertib sekolah,
yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada yang produk dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, catatan untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang terdiri dari daftar buku nilai, buku ledger, buku raport, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama adalah buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap dan mengenai keadaan siswa. Yang kedua itu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat buku murid yang penting-penting. Yang ketiga itu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang sifatnya terlepas-lepas diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya ijazah, akte kelahiran, dan surat keterangan pindah. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Dalam administrasi siswa, guru memiliki peran yang dalam. Yang pertama, dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan sebagai panitia dalam melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Untuk pengaturan keadaan siswa di kelas, guru mempunyai andil yang besar untuk mencatat atau merekam kehadiran meskipun dengan sederhana. Data kehadiran memungkinkan untuk pertimbangan nilai siswa. Dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Peran guru sangat penting dalam kedisiplinan sekolah, karena guru sebagai model atau contoh bagi siswa di sekolah. Kesimpulannya adalah, administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, sampai peserta didik menamatkan pendidikannya, guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan tercapai dengan maksimal. Baiklah teman-teman, jadi itu tadi materi tentang pengertian administrasi peserta didik, proses administrasi peserta didik, instrumen baik elektronik dan manual, serta peran guru dalam administrasi peserta didik itu sendiri. Saya Hafizatul Hasanah, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Wih, maaf ada suara ayam.